Hai pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Ampuh, yaitu Anak Muda Punya Usaha. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengupas kesuksesan dari sosok anak muda yang menginspirasi. Episode kali ini kita akan berjumpa dengan Yasa Singgih. Jangan kemana-mana, tetap di Ampuh. Sukses tidak bisa diukur dengan usia. Yasa Paramita Singgih, yang biasa dipanggil Yasa Singgih ini, membuktikan kalau di usia sangat muda bisa mendulang kesuksesan. Tidak hanya berhenti di situ saja, keberhasilannya dalam bisnisnya membawa anak dari pasangan Marga Singgih dan Wanti Sumatra ini sebagai salah satu entrepreneur muda di Indonesia. Berbagai macam penghargaan pun diberikan padanya. Salah satunya di tahun 2016 kemarin. Yasa masuk dalam daftar Forbes Asia sebagai 30 anak muda di Asia berusia di bawah 30 tahun yang mampu memberi warna lain di berbagai bidang, termasuk e-commerce dan retail. Nama saya Yasa Paramita Singgih, saya anak ketiga dari 3 bersaudara, ayah saya Marga Singgih dan ibu saya Wanti Sumarta. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan. Ayah dan ibu saya seorang profesional, tapi ayah saya sekarang sudah pensiun dan jadi akademisi. Dari awal saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi semuanya berubah pada saat usia saya 15 tahun. Saat itu saya SMP 3, baru mau naik ke SMA 1. Saat itu ayah saya terkena serangan jantung. Dan itulah yang akhirnya mengubah cara pandang saya tentang hidup. Awalnya saya anak yang cukup bisa dibilang malas-malesan, cuma ya main-main aja. Tapi sejak ayah saya sakit, saat itu pembuluh darah yang mengharuskan ayah saya menjalani operasi pemasangan ring. Namun saat itu keluarga saya ekonominya kurang baik untuk menjalani operasi. Akhirnya itu yang membuat saya termotivasi untuk mencari uang sendiri sejak muda. Usianya memang masih sangat belia saat itu, 15 tahun. Namun pola pikir pria yang kini sedang menjalani pendidikan S2-nya tersebut sangat dewasa. Terlihat ketika ia mencoba peruntungan dengan menjalani berbagai macam bisnis agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa harus membebani orang tuanya. Karena saat itu ya ayah saya bilang, kalau misalnya uangnya dipakai untuk operasi, nanti uang sekolah anak-anak nggak ada katanya. Saat itu saya baru mau naik ke SMA 1 dan kakak saya baru kuliah waktu itu. Nah itulah akhirnya membuat saya berpikir saya nggak boleh jadi beban orang tua. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa sekolah sampai selesai tanpa meminta uang sama orang tua saya. Awalnya hanya sesimpel itu aja. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi pengusaha yang seperti apa. Awalnya saya hanya pengen untuk menghidupi diri saya sendiri aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kepepet yang akhirnya nggak sengaja ini, akhirnya keterusan. Akhirnya mulai SMA itu saya mulai sering usaha. Saya mulai jualan saat itu. Dan ternyata responnya juga positif. Dari situlah akhirnya saya mulai percaya bahwa usaha ini bisa besar ke depannya, dan akhirnya saya teruskan sampai sekarang. Tak disangka dari bisnis kepepet itulah, pada akhirnya Yasa Singgih bisa memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Bahkan lama-kelamaan, Yasa Singgih mulai kecanduan untuk menjalani berbagai macam usaha, dari bisnis kaos, event organizer, dan masih banyak lagi. Sebenarnya saya nggak ingat angka pastinya, cuma seenggaknya itu cukup buat saya bisa kehidupan saya sehari-hari sebagai anak SMA. Ya sebulan saya bisa dapat ratusan ribu lah, mungkin 1 juta untuk saya makan, untuk saya transport pulang pergi ke sekolah. Tapi saat itu saya belum biayain uang sekolah saya sendiri. Saya baru lepas dari orang tua full itu umur 18. Pas saya kuliah itu saya sekolah, bayar uang kuliah, uang makan, semua segala macam itu sendiri. Tapi pas SMA saya mulai, ya mungkin saya hanya dapat mungkin paling banyak 1 juta, 2 juta sebulan untuk uang makan saya aja. Usia muda dan sudah punya penghasilan, tentunya ada hal yang harus dikorbankan. Ialah waktu untuk bermain bersama teman. Inilah yang menjadikan Yasa Singgih harus berbesar hati, karena dalam menggapai kesuksesan itu memang harus ada harganya. Saya masih ingat pas saya SMA itu, bisa dibilang saya jarang banget menghabiskan weekend saya untuk main-main gitu. Tiap Jumat Sabtu Minggu, kalau nggak saya lagi kerja di event organizer, ngurusin acara, saya buka bazar, jualan kaos waktu itu, atau saya biasanya ikut seminar biasanya. Jadi saya selalu
mengisi Jumat Sabtu Minggu saya, weekend saya tuh dengan hal-hal itu. Kalau ditanya berarti ada waktu main atau waktu santai yang terbuang, pasti ada. Nyesel apa enggak? Saya sih nggak mau menyesalkan apa yang udah terjadi. Ya, sukses itu ada harganya dan kita harus bayar harganya itu, dan mungkin itu adalah harga yang harus saya bayar gitu. Saya selalu merasa lebih baik saya kehilangan masa muda saya daripada saya kehilangan masa depan saya gitu. Kenapa saya memilih pas masih muda saya berusaha? Karena saya merasa tenaga saya masih banyak. Ide saya masih sangat liar. Mungkin kalau saya memulai ini di usia 30 tahun, mungkin saya nggak akan jadi hari ini. Gitu. Tapi karena saya memulai dulu pas masih sangat muda, saya nothing tulus, saya nggak punya ketakutan apa-apa. Saya nggak punya resiko apa-apa. Dan bukan berarti saya juga nggak main-main sama sekali, saya tetap punya waktu untuk main-main. Cuma ya dikurangin aja. Gitu.